Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM 2248201009 dari kelas 5A Farmasi. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi SPSS. Oke, pertama kita akan melakukan tes normality dengan menggunakan data ini. Pertama, klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Pada kotak dependent list diisi kadar kolesterol, pada faktor list diisi kelompok hewan uji. Klik statistik, deskriptif pastikan 95%, continue, plots, klik normality plots, continue, lalu klik. Nah, di sini didapatkan tes normality-nya 0,8 yang artinya di atas data normal 0,05, jadi tidak ada perbedaan antara kelompok hewan uji. Kita lanjutkan dengan uji ANOVA dengan cara klik Analyze, lalu Compare Mean. Setelah Compare Mean, pergi ke One Way ANOVA. Setelah One Way ANOVA, pada kotak dependent list diisi kadar kolesterol, pada faktor diisi kelompok hewan uji. Klik Pass Hoc, centang LST, klik Continue, lalu pada Option, klik Homogeneity, Continue, lalu klik OK. Di sini didapatkan tes homogeneity-nya sig-nya tuh 1, yang berarti di atas data normal. Pada uji ANOVA didapatkan sig-nya 0,000, yang berarti di bawah data normal, yaitu yang data normalnya 0,05, yang berarti ada perbedaan antara kelompok hewan uji dari kelompok positif, kelompok negatif, dosis rendah, dosis sedang, dan dosis tinggi. Oke, selanjutnya kita lakukan uji Kurzweil-Wallis sama uji Mann-Whitney. Kita transform dulu datanya, klik record in different variables. Ini sudah terotomatis dari KK menjadi KK2, yang KK2 ini kategori kadar kolesterol. All and new value. Value 1 diisi dengan 10 sampai 119, value 2 120 sampai 139, value 3 139 ke atas. Klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya kita pergi ke variabel data. Nah, di sini sudah ada KK2, kita pergi ke variable view. Pada KK2 kita bikin desimalnya 0. Pada value kita isi value 1, yaitu rendah. Add value 2, yaitu sedang. Lalu add value 3, tinggi. Add, lalu klik OK. Nah, kita pergi ke data view lagi. Setelah pergi ke data view, kita lanjutkan dengan uji Analyze, uji Kurzweil-Wallis. Klik Analyze, lalu non-parametric trace, lalu klik Legalisasi Dialog, lalu pergi ke Independent Sample. Pada tes variabel, kotak tes variabel diisi kadar kolesterol, pada grouping variabel diisi kelompok hewan uji dengan define range minimum 1, maksimum 5, lalu klik continue, centang Kurzweil-Wallis, klik OK. Nah, pada uji Kurzweil-Wallis didapatkan sig-nya tuh 0,00, yang berarti di bawah data normal, ada perbedaan antara kelompok hewan uji. Selanjutnya kita lakukan uji Mann-Whitney dan parametrik, legasi dialog, lalu pergi ke to independent sample. Pada tes variabel diisi dengan kategori kadar kolesterol, pada grouping variabel diisi dengan kelompok hewan uji. Dengan define rank, grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 3, lalu continue, checklist Mann-Whitney, klik OK.
Nah, pada uji non-Whitney didapatkan signya itu 0,065, berarti di atas data normal, yang berarti tidak ada perbedaan antara kelompok hewan uji. Dari data ini kita dapat melakukan 4 uji, yaitu uji normalitas, uji ANOVA, uji Kurzweil-Wallis, sama uji non-Whitney. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan uji chi-square dengan menggunakan data ini. Pada variabel view ada res yang artinya responden, JK artinya jenis kelamin, dan PK artinya penurunan kolesterol. Langsung saja kita lakukan ujinya. Pertama, klik analyze, descriptive statistic, lalu ke cross tabs. Pada rows diisi dengan penurunan kolesterol, pada kolom diisi dengan jenis kelamin. Klik statistik, klik chi-square summaries, continue. Pada cell diklik observed, expected, row, dan kolom, continue. Lalu klik OK. Nah, di sini datanya didapatkan 100% valid. Lalu pada uji chi-square ini kita lihat pada baris Fisher exact test yang terdapat signya 1, yang berarti di atas 0,05, yang berarti data normal. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan uji regresi linear. Dengan menggunakan data ini, konsentrasi vitamin C dan absorbansinya. Pertama kita klik transform, compute variable. Kita gunakan rumus 0,810 dikurang ABS atau absorbansi, lalu dibagi 0,810 dikali 100. Lalu klik OK. Nah, kita pergi ke data view lagi. Di sini sudah tersedia persentase inhibisinya secara otomatis. Lalu kita lanjutkan dengan uji regresi linear dengan cara klik analyze, klik regression, lalu pergi ke linear. Pada kotak dependen kita isi dengan persentase inhibisi. Pada independen kita isi dengan konsentrasi vitamin C. Lalu klik plot, klik normal probability plot, continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat R kuadratnya itu 0,990, yang berarti datanya itu hampir valid atau datanya itu fix. Lalu selanjutnya kita lihat koefisiennya. Pada nilai A kita dapatkan 3,798 dan nilai B kita dapat 0,871. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan uji regresi linear. Terima kasih.